Aku bukan menantu sampah. Bab 961 Kuil Dewa Bawah Tanah Keluarga Wu. Di sekeliling pohon, langsung terbakar api hijau. Sesaat, di sekitarnya berubah menjadi lautan api. Bara api yang sangat ganas, dengan cepat menggelilingi Rocky. Semuanya memiliki percikan api warna hijau, benar-benar aneh. Energi sage dari dalam tubuh Rocky meledak keluar, langsung membentuk satu pelindung yang menghadang bara api di sekeliling. Sutinah yang berdiri di samping, hati sangat cemas berkata, ini adalah api iblis, kalau sampai terkena sedikit saja, maka langsung akan membakar seluruh tubuh, air pun tidak akan bisa mematikannya. Tetua kedua menggerakkan tongkat tengkorak, wajah sangat tenang, berteriak keras, gayanya benar ingin membuat Rocky terbakar hidup-hidup. Bersamaan dengan ini, prajurit pelindung keluarga Wu yang berada di samping tetua kedua, semuanya juga berteriak aneh dan menyerang, membuat satu lingkaran di sekeliling lingkaran api. Dengan gerakan tetua kedua, bara api semakin besar. Dan Rocky yang berdiri di tengah lingkaran api, seperti telur ayam yang dilempar ke dalam api saja, sekelilingnya terkepung oleh api. Satu-satunya yang bisa menghadang bara api, adalah lapisan energi sage di sekeliling tubuhnya. Sutinah dan dua wanita keluarga Ding berdiri di sampingnya, melihat api ganas yang melambung tinggi, juga agak takut. Tapi, meski bara api terus melebar, tapi mereka berdiri di samping Rocky, tak disangka mereka tidak merasakan panas sedikit pun. Rocky mendongak, menghela nafas dingin, sepasang tangan tegak keluar. Kemampuan sekecil ini, masih berani sombong di hadapanku. Zapp. Api iblis di sekeliling tiba-tiba menyebar keluar, disapu oleh angin kencang menjadi satu potongan besar. Tetua kedua langsung menggoyangkan tongkat tengkorak, di mulutnya dengan suara keras memuntahkan keluar serentetan bahasa mantra. Seketika, api iblis yang dipukul menyebar oleh telapak tangan Rocky, kembali menyatu, dan bara api tak disangka membesar, jauh lebih dari yang tadi. Tidak bisa, kalau terus seperti ini, kita bisa dibakar sampai mati, kita harus segera meloloskan diri. Sutinah gelisah berkata. Baru saja suaranya terlontar, tiba-tiba merasa satu udara panas kemari. Lapisan energi sage di sekeliling tubuh Rocky, tiba-tiba saja hilang. Tiga wanita tiba-tiba terkejut dan ekspresi wajahnya agak berubah, terkejut melihat lidah api raksasa menerkam ke arah mereka. Tepat saat ini, Rocky dengan tenang menjulurkan tangan keluar. Langsung, bara api yang ganas dan besar seperti dihisap, sangat cepat dihisap masuk ke telapak tangan. Hanya sekejap mata, bara api di sekeliling semuanya hilang, angin sejuk meniup ke arahnya. Disa dan beberapa wanita dengan tenang berdiri di tanah gosong itu. Kalau bukan permukaan tanah semuanya gosong hitam, di sekelilingnya juga ada bekas terbakar api. Bara api tadi sepertinya lenyap, di udara tidak meninggalkan sedikit energi panas pun. Rocky melihat lagi telapak tangannya, keren bahkan bekas luka bakar pun tidak ada. Melihat api iblis semua dihisap pergi oleh Rocky, tetua kedua tiba-tiba marah besar, dengan suara keras membaca keluar sederetan bahasa mantra, tongkat tengkorak di tangan dilambaikan kembali, menyemburkan lagi beberapa naga api yang ganas. Rocky tiba-tiba menjulurkan tangan, telapak tangan menghadap luar. Gruar. Seekor naga api yang besar keluar dari telapak tangannya, lalu terbang keluar, kemudian dengan ganas menerkam ke beberapa orang. Api kecil yang disembur keluar dari tongkat tengkorak, tidak berarti apa-apa dibanding dengan naga api raksasa, bisa dibilang seperti cacing tanah dan naga raksasa.
Tetua kedua tertegun, dalam matanya memantulkan api iblis yang menyelimuti langit menutupi bumi, sekujur tubuh gemetar. Lawannya terlalu hebat. Prajurit pelindung keluarga Wu yang ikut di belakangnya, seketika juga sadar, satu persatu membuang senjata, berlari kencang. Naga api raksasa seperti ini, seperti mau menelan semua yang ada di bumi. Kalau tidak lari dan diam di tempat sama saja cari mati. Tetua kedua juga sadar, berteriak marah, energi Sage sekujur tubuhnya meledak. Di atas tongkat tengkorak di tangan, semua tengkorak sama-sama membuka mulut, tiba-tiba menyembur keluar satu tembok api yang besarnya sama dengan naga api, dan mulai saling bertarung. Lumayan juga. Rocky dengan datar membuka mulut, tiba-tiba melambaikan tangan lagi. Gruar. Seekor naga api raksasa, dari telapak kirinya dengan ganas terbang keluar, dengan suara raungan besar langsung menerkam ke seberang. Volume naga api raksasa ini, sekitar 4-5 kali lipat dibanding dengan naga api telapak tangan kanan. Tetua kedua terkejut, ekspresi wajahnya memucat, sepasang kakinya gemetar. Ilmunya cuma tingkat Jin dan, baru bisa mengendalikan tongkat tengkorak, sudah kehabisan energi, lalu Rocky sebenarnya tingkat apaan, kok bisa mengendalikan naga api iblis yang ganas seperti ini? Guruk-guruk, bara api membakar tetua kedua, bahkan tongkat tengkorak di tangannya juga terbakar habis. Dan segerombol prajurit pelindung keluarga Wu yang mencoba melarikan diri, semuanya ditelan habis oleh lautan api menjadi abu. Saat api sedang mengganas, Rocky dengan tenang menyimpan kembali naga itu ke tangannya, membalikkan badan lalu berjalan ke depan. Sutinah menyesali berkata, sayang sekali, tongkat tengkorak itu adalah senjata bagus keluarga Wu, malah terbakar habis seperti ini. Rocky di depan mendengar, tanpa menoleh lalu membalas berkata, sampah semacam ini, kamu juga suka. Kalau kamu mau, kapan-kapan aku buat satu tongkat hebat, kamu bisa pakai buat melindungi diri. Oke, aku catat ini. Sutinah seketika jadi gembira, dengan senang hati mengikutinya. Senjata yang dibuat oleh Rocky sendiri, itu jauh lebih hebat dari tongkat tengkorak, tidak bisa dibeli di pasaran. Mendengar Rocky mau memberi Sutinah senjata dewa, Disa dan Dina, dua orang kakak adik, saling memandang, dalam hati malah cemburu. Direktur Lin, kita juga mau dong. Padahal Rocky asal ngomong saja, tidak disangka dua wanita ini kepengen membuat beberapa senjata dewa, baginya sama sekali bukan masalah. Tapi dengan ilmunya sekarang ini, senjata dewa kelas atas sudah tidak berguna lagi untuknya. Tubuhnya merupakan senjata dewa, terlebih lagi pedang roh adalah senjata dewa, itu cukup untuk memusnahkan langit dan membinasakan bumi. Melihat tetua kedua terbakar sampai tidak berbekas oleh naga api yang dikeluarkan oleh Rocky, prajurit pelindung keluarga Wu di sekelilingnya ketakutan sampai gemetaran. Sama sekali tidak ada orang yang maju menghadang Rocky. Ekspresi wajah Rocky dingin, lalu berjalan maju, prajurit pelindung keluarga Wu di samping satu persatu mundur, takut untuk mendekat. Mereka berjalan dengan lancar tanpa hambatan, berjalan sampai ke tengah lembah. Sepanjang jalan ini selain prajurit pelindung keluarga Wu, dan juga beberapa penyihir tingkat tinggi keluarga Wu, lalu masih ada segerombolan pembunuh kelas bawah organisasi Biers, rupanya Marson dan Tetua Agung tidak bergabung. Dahi Rocky agak mengerut, aneh, mereka lari kemana? Di sekeliling Aosora Realem, semua dikelilingi prajurit besar dengan pertahanan yang ketat. Meski pihak lawan punya sayap pasti sulit meloloskan diri, kenapa malah tidak kelihatan bayangan orang?
Tepat saat ini, di depan tiba-tiba muncul sebuah kuil batu kuno. Di dua sisi pintu bantu raksasa, masing-masing berdiri satu patung naga bersisik. Patungnya sudah tua sekali, membuat bentuknya hampir saja tidak bisa dikenali. Di dalam pintu batu ada tangga, langsung menuju ke bawah tanah. Dan prajurit pelindung keluarga Wu di sekelilingnya, tidak berani menghadang. Ini di mana? Rocky bertanya. Sutinah berkata, ini adalah kuil dewa keluarga Wu. Dalam sejarah setelah tetua keluarga Wu mati semua dikubur di sini. Dengar-dengar dalam kuil menyembah binatang buas langit, tapi aku sama sekali tidak pernah dengar, katanya kalau membuat marah binatang buas langit, bisa menyebabkan musibah yang memusnahkan langit dan membinasakan bumi. Rocky mengeluarkan kecerdasannya, merasakan dasar kuil bergerak gelombang kekuatan spiritual yang hebat, dan samar-samar juga merasakan keberadaan Marson. Dia mendongak berkata, mereka bersembunyi di dasar kuil, ayo kita lihat. Usai berkata, Rocky berjalan dengan langkah besar masuk ke pintu batu. Sutinah awalnya bimbang, tapi malah ikut pergi. Melihat sebarisan orang masuk ke kuil dewa, prajurit pelindung keluarga Wu seketika terkejut, ekspresi wajah jadi berubah. Satu persatu membuang senjata di tangan, ketakutan merayap di tanah. Tangga batu mengarah ke bawah. Di atas dinding batu kedua sisi ada obor api yang sudah direndam minyak, tapi tidak sedikit obor yang sudah mati. Di lorong jalan gelap semua. Rocky mengangkat tangan memerintah roh. Seketika satu gumpalan sinar warna putih jernih mengapung di udara, menyinari semua yang ada di sekitar. Roh air di depan membuka jalan. Rocky mengikuti anak tangga berjalan ke bawah. Anak tangga yang panjang, seolah jalan ini tidak berujung. Semakin berjalan ke bawah, udara semakin dingin, mengerikan, membuat beberapa wanita ketakutan. Juga tidak tahu sudah berjalan berapa lama, suara saling bertarung di permukaan tanah sudah tidak bisa kedengaran lagi. Di sekeliling sangat sunyi, hanya kedengaran suara air menetes ke batu, tik-tik, kesunyian yang menakutkan.